Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Regina Florensa Sanudin, nomor absen kelas 12 MIPA 1, nomor absen 24. Akan menjelaskan mengenai mutasi pada burung merak. Pertama-tama mari kita pelajari lebih lanjut mengenai mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik baik pada taraf tingkatan gen maupun pada tingkat kromosom. Tujuan dari mutasi adalah untuk menghadapi perubahan alam yang akan timbul sewaktu-waktu, sehingga ketika perubahan muncul, ada dua kemungkinan yang dapat timbul, yaitu sifat yang bermutasi lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan sifat asli, sehingga karakter asli kemungkinan hilang dari peredaran. Macam-macam mutasi. Mutasi sendiri terbagi menjadi mutasi besar dan mutasi kecil. Mutasi kecil hanya menimbulkan perubahan kecil yang kadang tidak jelas pada fenotip, atau dengan kata lain terdapat variasi di mana individu yang bermutasi hanya sedikit berbeda dari tetuanya. Sebaliknya, mutasi besar menimbulkan perubahan yang jelas pada fenotip dan menyebabkan fenotip keturunannya mengarah ke abnormal. Mutasi besar merupakan dasar bagi sumber variasi organisme hidup yang bersifat terwariskan atau heritable. Beberapa penyakit pada manusia yang disebabkan oleh terjadinya mutasi adalah penyakit buta warna dan thalassemia. Terdapat beberapa macam mutasi, diantaranya substitusi, delesi, insersi, duplikasi, inversi, translokasi, dan lain-lain. Penyebab mutasi. Mutasi adalah peristiwa berubahnya informasi yang terkandung dalam DNA. Perubahan informasi ini dapat terjadi dalam skala kecil pada beberapa basak nukleotida atau pada skala kromosom yang melibatkan jutaan basa nukleotida. Mutasi dapat menyebabkan berbagai perubahan baik maupun buruk dan menghasilkan berbagai variasi genetik. Mutasi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Terjadinya mutasi pada DNA dapat menyebabkan adanya perubahan protein yang dihasilkan. Perubahan pada protein yang dihasilkan dapat menyebabkan perbedaan pada manusia. Burung merak merupakan salah satu jenis burung dengan sayap tercantik. Sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai burung merak. Burung merak merupakan salah satu jenis burung dengan sayap tercantik. Burung merak adalah spesies burung dalam genus Pavor dan Afropavor dan dari keluarga ayam hutan Phasianidae. Merak jantan memiliki bulu ekor yang dapat dikembangkan untuk menarik perhatian merak betina saat musim kawin tiba. Merak jantan melebarkan sayap di hadapan betina agar terlihat lebih besar dan kokoh. Saat merak melebarkan sayapnya, seolah merak menjelma menjadi unggas besar dengan tubuh yang kokoh. Di dunia burung, merak disebut sebagai burung terindah karena memiliki bulu yang berwarna-warni, motif yang indah, serta memiliki mahkota di atas kepalanya. Burung merak memiliki 3 spesies, diantaranya merak India, Pavor cristatus, merak hijau, Pavor mutijus, merak Kongo, Afropavor congensis. Dari sekian jenis merak, terdapat salah satu yang paling menarik. Merak ini dikenal dengan nama merak putih atau merak albino. Sesuai dengan namanya, merak putih memiliki bulu yang semuanya berwarna putih tanpa ada tambahan warna lain. Berikut beberapa fakta tentang merak putih atau merak albino. Pertama, tercipta dari hasil rekayasa genetika. Burung merak asli memiliki warna coklat gelap dengan paduan warna biru atau hijau toska pada bulu-bulu cantiknya. Seiring dengan perkembangan iptek,
Muncul ide rekayasa genetika untuk membuat warna asli burung merak menghilang. Hasilnya terciptalah warna putih pada keseluruhan tubuh burung merak yang sering disebut albino dari hasil rekayasa genetika pada tubuh merak. Kedua, anakan merak putih menetas tanpa bulu putih. Burung merak putih yang memiliki warna putih memukau ini tidak menetas dengan kondisi bulu putih yang cantik. Saat merak putih menetas, mereka terlihat seperti anak unggas biasa yang punya tubuh kecil dan bulu kecoklatan. Baru pada usia 3 bulan, bulu-bulu cantik itu tumbuh menutupi permukaan tubuh merak putih secara perlahan. Ketiga, merak putih jantan lebih cantik daripada betinanya. Di dunia burung merak jantanlah yang memiliki bulu lebih cantik daripada merak betina. Hal itu juga berlaku pada merak putih. Merak jantan memiliki bulu-bulu indah yang siap melekah dan dikibas-kibaskan untuk menarik perhatian merak betina. Keempat, merak putih tidak ditemukan di alam liar. Karena hasil rekayasa genetika, merak putih ini tidak bisa ditemukan di alam liar. Sebagai hasil rekayasa genetika, merak putih tidak diizinkan untuk berkeliaran di alam bebas. Merak putih hanya bisa kita temui di kebun binatang tertentu atau penangkaran. Manfaat mutasi. Apa itu manfaat mutasi? Pada umumnya, mutasi merugikan. Mutannya bersifat letal dan homozigot resesif. Namun demikian, mutasi juga bisa menguntungkan. Di antaranya melalui mutasi dapat dibuat tumbuhan poliploid yang sifatnya unggul. Contohnya semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, buah stroberi yang besar, dan lain-lain. Mutasi juga menjadi salah satu kunci terjadinya evolusi di dunia. Terbentuknya tumbuhan poliploid menguntungkan bagi manusia, tetapi merugikan bagi tumbuhan yang mengalami mutasi, karena tumbuhan tersebut menjadi tidak bisa berkembang biak secara generatif. Meskipun secara biologi sebagian besar mutasi menyebabkan gangguan pada kondisi individu, mutasi sebenarnya adalah salah satu kunci beradaptasi suatu jenis atau spesies terhadap lingkungan baru atau lingkungan yang terus berubah. Sisi positif ini dimanfaatkan oleh sejumlah bidang biologi terapan, di antaranya terapi tumor, pemuliaan, dan peningkatan hasil tanaman. Hal apa yang dilakukan jika di sekitar kita ada orang yang mengalami sindrom? Tidak memandang rendah penderita sindrom, menjalin komunikasi yang baik, berusaha membantu dengan memberi pekerjaan pada penderita sindrom tersebut, berusaha memahami kekurangan atau keterbatasan dalam bertindak atau melakukan aktivitas pada penderita sindrom. Sekian penjelasan dari saya mengenai mutasi pada burung merak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaiannya. Demikian, terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa.